Kali ini materi yang akan kita bahas adalah materi karya ilmiah. Materi kali ini berdasarkan kompetensi dasar 3.14 mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca. 4.14 merancang informasi, tujuan dan esensi yang harus disajikan dalam sebuah karya ilmiah. Tujuan pembelajaran kita hari ini tidak lain tidak bukan supaya kalian bisa menjadi seorang penulis karya ilmiah yang baik. Kalau sudah siap, jangan lupa siapkan alat-alat tulisnya supaya kalian bisa merangkum hasil pembelajaran hari ini dengan baik. Baik, kita mulai pembelajaran sekarang ya. Nah, kira-kira apakah kalian sudah pernah membaca sebuah karya ilmiah? Atau mungkin ada yang sudah pernah menulis sebuah karya ilmiah? Apa sih karya ilmiah itu? Karya ilmiah bila kita lihat dari arti per kata merupakan sebuah karya atau hasil dalam bentuk tulisan yang bersifat ilmiah. Artinya, proses penulisan karya ilmiah berangkat dari sebuah penelitian, teori, dan fakta. Dalam kata lain, karya ilmiah adalah serangkaian laporan tertulis yang dipublikasikan melalui pengkajian ilmiah secara mendalam. Banyak sebagian orang yang mengatakan bahwa karya ilmiah itu adalah tulisan yang sangat banyak sekali. Tapi ada sebagian orang yang mengatakan bahwa karya ilmiah itu hanya sebatas artikel saja. Ternyata karya ilmiah ini memiliki bentuk-bentuknya. Apabila kita lihat dari bentuk-bentuknya, ada 3 bentuk. Yang pertama itu berbentuk populer, yang kedua karya ilmiah berbentuk semi formal, dan ketiga karya ilmiah berbentuk formal. Nah, sekarang kita bahas karya ilmiah bentuk yang pertama, yaitu berbentuk populer. Mengapa dikatakan populer? Dikatakan populer karena karya ilmiah ini adalah karya ilmiah yang dinilai paling sederhana, menggunakan bahasa-bahasa yang biasa kita dengarkan, menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami, dan biasanya karya ilmiah ini diterbitkan dalam majalah, dalam koran, atau dalam internet dalam bentuk artikel. Contoh-contoh karya ilmiah ini bisa saja ketika kalian menulis sebuah teks eksposisi misalnya, atau menulis teks eksplanasi, menulis teks observasi, atau menulis teks-teks lainnya yang dalam bentuk sederhana. Apabila kalian terbitkan dalam sebuah majalah, internet, atau koran, itu akan menjadi sebuah karya ilmiah. Itulah yang disebut dengan karya ilmiah berbentuk populer. Nah, masuk ke pembahasan bentuk yang kedua, yaitu karya ilmiah semi formal. Secara garis besar, karya ilmiah semi formal ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, pembahasan, simpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Jadi dapat kalian simpulkan karya ilmiah semi formal ini contohnya adalah sebuah makalah. Bentuk karya ilmiah yang ketiga yaitu karya ilmiah berbentuk formal. Karya ilmiah formal dibuat dengan memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara lengkap seperti dalam skripsi, tesis, atau disertasi. Adapun esensi di dalam sebuah karya ilmiah berbentuk formal ada judul, yang kedua ada tim pembimbing atau halaman pengesahan, yang ketiga kata pengantar, yang keempat ada abstrak, yang kelima ada daftar isi, yang keenam pendahuluan atau bab 1, yang ketujuh bab 2 atau telaah kepustakaan atau kerangka teori, 8 ada bab 3 metode penelitian, 9 ada bab 4 yaitu pembahasan hasil penelitian, yang ke-10 ada bab 5 simpulan dan rekomendasi, dan yang terakhir ada daftar. Baik, dalam video kali ini kita tidak akan membahas bagian-bagian dari karya ilmiah ini. Kita hanya akan membahas esensinya apa saja yang sudah kita sebutkan sebelumnya, dan yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tujuan penulisan karya ilmiah. Apa sih tujuan penulisan karya ilmiah itu? Bukankah karya ilmiah itu adalah tulisan yang sangat panjang yang dibuat yang sedikit sekali? Terus apa saja tujuannya?
Yang pertama, tujuan dilihat dari sisi kalian sebagai seorang siswa. Yang pertama yaitu sebagai wahana untuk melatih ide tersurat atau hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan metodologis. Yang kedua, karya ilmiah yang ditulis diharapkan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, siswa tidak hanya menjadi konsumen pengetahuan, tetapi ketika siswa membuat sebuah karya ilmiah, maka siswa bisa menjadi produsen pengetahuan. Yang keempat, membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah dalam bentuk karya ilmiah yang bersangkutan setelah mendapat pengetahuan. Yang kelima yaitu tujuan yang terakhir yaitu melatih keterampilan dasar untuk melakukan sebuah penulisan atau penelitian. Setelah membahas tujuan penulisan karya ilmiah, supaya lebih jelas lagi, kita akan membahas ciri-ciri karya ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah itu ciri isinya. Yang pertama, faktual. Yang kedua, bersifat objektif. Yang ketiga, tidak ambigu. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan atau istilah keilmuan. Yang keenam, bersifat kohesi. Dan yang ketujuh, menggunakan kalimat yang efektif. Baik, kita akan bahas ciri-ciri isi ini satu persatu. Dari yang pertama yaitu bersifat faktual. Bersifat faktual artinya karya tulis ini berdasarkan fakta, berdasarkan teori, berdasarkan data-data. Jadi itu adalah hal terpenting di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Yang kedua, bersifat objektif. Apa yang dikatakan objektif? Objektif adalah sesuatu yang apa adanya, tanpa menambahkan, tanpa mengurangi. Apa yang ditemukan di dalam sebuah penelitian, itulah yang ditulis di dalam karya ilmiah. Begitu juga dengan teori-teorinya. Penulis tidak boleh menambahkan teori sendiri. Penulis harus berdasarkan sebuah kajian, berdasarkan sebuah teori keilmuan. Yang ketiga, tidak bersifat ambigu. Ambigu itu adalah memiliki makna yang banyak. Jadi di dalam karya tulis ilmiah, kita harus menggunakan makna yang lugas, makna yang tidak membuat orang lain berpikir keras, oh ini sebenarnya apa. Jadi kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang pas, yang jelas, dan yang lugas. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baku. Ini sudah pasti karena karya ilmiah adalah karya yang bukan fiktif. Ketika kita membicarakan karya ilmiah populer, boleh menggunakan bahasa yang sering kita dengar, tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Kaidah keilmuan ini artinya di dalam karya ilmiah kita menggunakan istilah keilmuan yang sesuai dengan tema yang kita angkat di dalam penulisan karya ilmiah tersebut. Yang keenam, bersifat kohesi. Kohesi itu artinya nyambung. Nyambung antara bab 1 dan bab 2, nyambung antara paragraf 1 dan paragraf 2, sehingga pembahasannya tetap runtut. Pembahasan pertama dan pembahasan terakhir tetap ada kaitannya. Itu yang disebut dengan kohesi. Ciri isi yang terakhir yaitu ciri isi ketujuh, menggunakan kalimat efektif. Yang dimaksud dengan kalimat efektif adalah kalimat yang tidak bertele-tele atau kalimat yang sesuai dengan struktur penggunaan bahasa Indonesia. Jadi kalimat efektif itu kalimat yang tidak membuat pembaca itu rumit untuk memikirkan apa yang sedang kita tulis. Setelah kita bahas beberapa materi tentang karya ilmiah kali ini, dapat kita simpulkan untuk merancang sebuah informasi dalam karya ilmiah, penulis harus memahami apa yang akan ditulis dalam karya ilmiah itu sendiri. Artinya, calon penulis harus mencari topik yang akan dibahas, kemudian melakukan observasi terhadap topik tersebut dengan mencari fakta-fakta atau teori-teori yang aktual. Bisa dalam bentuk isu, bisa dalam bentuk informasi atau kajian keilmuan.
Selain itu, calon penulis memahami bentuk karya ilmiah yang akan ditulis. Misalnya, apakah dalam bentuk populer, atau dalam bentuk semi formal, ataukah dalam bentuk formal. Yang pasti sesuai dengan definisi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Semoga kalian bisa menjadi penulis karya ilmiah yang handal. Untuk pertemuan kali ini kita sudahi. Assalamualaikum.